Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah rahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kemudian bisa melaksanakan salah satu syariatnya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat, kepada pengikut hingga akhir zaman. Jamaah yang rahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita coba mentadabburi ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 47 sampai 51. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan sikap orang-orang kafir ya, terhadap Rasul dan Al-Quran dengan memberikan argumen-argumen palsu, memberikan alasan sebagai argumen-argumen yang sebenarnya itu adalah palsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikulin kafirun. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Al-ayat. Jamaah yang rahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Walaula an tusibahum, agar mereka tidak memberikan alasan an tusibahum musibah pada saat nanti mereka ditimpakan musibah. Bima qaddamat aydihim, yang sejatinya musibah itu terjadi karena perilaku tangan-tangannya sendiri atau perilakunya sendiri atau akibat dari apa yang diperbuatnya sendiri. Fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulah. Apa yang mereka akan katakan ya, sebagai hujjah, sebagai alasan? Rabbana laula arsalta ilaina rasulah fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Rabbana, ya Tuhan kami, laula arsalta, kenapa tidak diturunkan? Ya, kenapa engkau tidak menurunkan ilaina kepada kami utusan? Fanattabi'a ayatika, yang kemudian dengan itu kami akan mengikuti petunjukmu, ya, ayat-ayatmu. Wa nakuna minal mu'minin, maka kami nanti akan menjadi orang-orang yang mukmin. Dalam penjelasan tafsir tahlili terkait ayat ini dijelaskan bahwa salah satu hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengcounter hujah atau alasan-alasan yang nanti akan diberikan oleh kaum musyrik Quraisy. Jadi nanti mereka akan memberikan alasan-alasan. Ya. Kalau mereka nanti ditimpa, jadi Rasul diturunkan sebelum mereka ditimpa oleh musibah, supaya nanti tidak beralasan. Kalau diberikan musibah dulu kemudian diberikan petunjuk, maka mereka bisa beralasan bahwa kami dizolimi, kami tidak diberitahu, kami tidak diberi petunjuk sehingga kami tersesat, namun kami diberi azab.
diberi musibah. Nah, menurut para ulama ini salah satu hikmahnya adalah untuk mengcounter orang-orang musyrik yang akan mengatakan hal tersebut. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Orang-orang yang menolak perintah Allah itu akan terus mencari alasan sehingga menurut dia itu akan dibenarkan. Apa yang dilakukan akan dibenarkan. Mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulah. Turunkan kepada kami. Kenapa tidak diturunkan kepada kami? Fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Nanti kami akan menjadi orang-orang mukmin. Nah, ini sejalan dengan ayat lain di suratul Hijr. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan tidaklah kami akan ahlakna, menghancurkan suatu negeri kecuali sudah ada ketetapan sebelumnya. Sudah dituliskan sebelumnya. Ada alasan sebelumnya. Apa alasannya? Mereka menolak apa yang diberikan atau ditunjukkan oleh Rasulullah. Diberi petunjuk melalui Rasulnya, tapi mereka menolak, maka itu menjadi alasan untuk mereka kemudian dihancurkan. Terkait petunjuk, di ayat lain dijelaskan, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, fa innama, maka sungguhnya yahtadi li nafsi. Sungguhnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Sungguhnya dia sedang memberikan petunjuk bagi dirinya agar diselamatkan. Jadi hidayah itu terbuka. Tidak bisa memberikan alasan bahwa saya tidak dapat hidayah. Saya masih seperti ini karena saya tidak dapat hidayah. Di zaman ini tidak ada yang bisa berhujah seperti itu. Kenapa? Karena di counter dengan ayat ini. Allah sudah menurunkan Rasulnya untuk membawa Al-Quran dan memberi petunjuk. Supaya kan nanti pada saat diazab, pada saat diberi timpa musibah, dia tidak lagi berhujah dengan alasan bahwa mereka tidak mendapatkan hidayah. Di ayat yang selanjutnya, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Falamma, dan maka ketika ja'ahumul haqqu, mereka meminta, kemudian diberikan ja'ahumul haqqu, diberikan kebenaran. Ketika mereka diberikan kebenaran, min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Diturunkan Rasul, kemudian mereka masih juga berhujah. Berikan alasan. Didatangkan petunjuk kebenaran dari sisi kami, qalu, mereka berkata, laula utiya misla ma utiya Musa. Kenapa tidak didatangkan seperti mukjizat yang diberikan kepada Musa? Membelah lautan, tangannya bercahaya, tongkatnya jadi ular. Mujizat-mujizat tersebut. Kenapa tidak diberikan yang seperti itu? Kemudian dijawab dengan ayat ini. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Awalam yakfuru, bukankah orang-orang seperti kalian yang terdahulu yakfuru, mereka juga kafir, mereka juga mengingkari. Bima utiya Musa, dengan apa yang dibawa oleh Musa, Taurat. Apa yang diberikan dalam Taurat juga mereka ingkari. Qalu, mereka mengatakan, sihrani tazahara. Ini betul-betul dua sihir, dua penyihir. Di zaman Nabi Musa, yang dimaksud oleh orang musyrik itu adalah Nabi Musa dan Harun. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa di zaman Quraisy yang dimaksud adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Dua hal yang dibawa menjadi bahan sihirnya itu adalah Taurat dan Al-Quran. Ini penjelasan dari ayat ini. Kemudian mereka berkata, wa qalu inna bikullin kafirun. Kemudian kami betul-betul mengingkari hal tersebut. Jadi dijelaskan dalam tafsir bahwa ini petunjuk bahwa sebenarnya mereka bukan sedang mencari hidayah. Mereka bukan tidak tahu akan hidayah dan sedang mencari untuk mendapatkan hidayah tersebut. Tapi mereka memang menolak. Karena diberikan hujah, dia memberikan alasan kenapa tidak diturunkan seperti Musa. Nanti kalau diturunkan yang seperti Musa dengan mukjizat-mukjizatnya, mereka akan berkata seperti itu juga. Memberikan alasan-alasan lain. Jadi sebenarnya hawa nafsu lah yang membuat mereka menolak hal tersebut. Dan kesombongan.
Dijelaskan dalam tafsir bahwa yang menyebabkan mereka menolak hidayah adalah kesombongan. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kesombongan itu bisa menutupi hidayah. Entah itu dari isinya, entah itu dari pembawanya. Muncul kesombongan, maka tertutupi hidayah tersebut. Padahal itu adalah petunjuk yang sudah Allah berikan untuk orang tersebut. Maka kemudian ayat selanjutnya, ini adalah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi kitabin min indillah. Coba datangkan kitab dari sisi Allah, wa ahda, yang lebih bermanfaat, lebih berpetunjuk, ya, lebih bermakna, minhuma, dari keduanya, dari Taurat dan Al-Qur'an. Attabi'hu, maka kalau kamu bisa melakukan itu, aku akan mengikuti hal tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul orang yang shadiq, yang jujur, yang shadiq. Kata para ulama, ini petunjuk kepada Nabi Muhammad pada saat menghadapi orang yang sombong. Ya. Salah satu caranya adalah berikan dia tantangan. Tantang dia. Dijelaskan dalam tafsir Tahlili bahwa ini adalah tantangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang kamu orang yang benar, maka datangkan. Datangkan yang lebih berpetunjuk daripada dua kitab ini. Nah, ini petunjuknya. Kemudian dilanjutkan, apa yang terjadi dengan orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut? Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa illam yastajibu, dan ketika mereka tidak menjawab ya, tantanganmu, fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah, maka terbukalah alasan sesungguhnya kenapa dia tetap menolak. Di awal seperti sedang mencari petunjuk, tapi sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti ajakan setan. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah, dan siapa orang yang paling tersesat, dia mengikuti hawa nafsunya bighairi hudan minallah, ya, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di ayat 51-nya, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh wassalna lahumul qawla, kami menyampaikan kepada mereka perkataan ini, Al-Qur'an, la'allahum yatadakkarun, agar menjadi petunjuk, ya. Mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui ayat ini. Bertahap sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan. Agar apa? Agar mudah dipahami, mudah dihafalkan, mudah dimaknai, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang rahmati Allah, di akhir ayat 50 tadi dijelaskan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, kepada orang-orang yang zalim. Terkait kezaliman ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Apa kata Rasul? Unsur, tolong saudaramu, akhaka zaliman aw mazluman. Manakala dia menjadi orang yang menzalimi atau dia dizalimi. Kemudian bertanya seorang sahabat, "Ansuruhu idza kana mazluman. Afara'aita idza kana zaliman? Kaifa ansuruhu?" Saya akan menolong dia jika dia terzalimi. Namun bagaimana caranya saya menzalimi dia? Saya menolong dia apabila dia yang melakukan kezaliman. Kemudian apa kata Rasul? Tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu.
cegah atau tahan dia dari kezaliman, dari melakukan kezaliman, maka itu adalah pertolongan baginya. Ini petunjuk bagi kita dalam masyarakat sebagai komunitas. Setiap orang punya kewajiban. Manakala melihat kezaliman, maka dia punya kewajiban sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Dosen punya kewajiban. Guru punya kewajiban terhadap muridnya. Orang tua punya kewajiban terhadap keluarganya dan anak-anaknya yang dipimpinnya. Tiap orang itu menjadi pemimpin dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dipimpin. Maka penting bagi kita untuk kemudian merenungi terkait kezaliman ini. Manakala kita melihat kezaliman, ada orang yang melakukan kezaliman, maka kita pegang, maka kita wajib memberitahu, maka kita wajib menyampaikan bahwa ini adalah kezaliman. Ada orang yang dizalimi, maka kita wajib untuk menolong orang yang dizalimi. Semoga ini menjadi renungan buat kami pribadi secara khusus dan kepada jamaah secara umum. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.